Selamat malam kepada semua Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di tempat ini, maupun yang di rumah, atau Anda yang menontonnya kapan saja. Kami dari Jakarta datang rombongan 2 mobil, tetapi sudah tidak keburu ya untuk menghadiri penguburan karena ada prosedur COVID yang harus segera dikuburkan. Ya, GBIA tidak punya sinode. Kami bukan gereja yang ada sinode. GBIA hanya ada punya bapak rohani dan saudara ya, alumni ya, yang semuanya ya, satu dengan yang lain saling mengasihi sedemikian rupa ya, karena satu kampus, satu asrama. Nah, itulah membuat kami ya kehilangan ya, khususnya saya seorang anak rohani itu sungguh-sungguh sangat berat ya. Dulu sudah kehilangan ya, Alkitab buku ya, juga sangat berat ya, sekarang satu. Oleh sebab itulah ya, ketika mendengar firman sakit, kami sudah berjuang habis-habisan ya, ya. Dana yang diperlukan cukup ya, mau beli obat yang berapa puluh juta ya, Actemra itu ya. Satu kantong lebih dari 10 juta. Saya bilang beli ya. Mau perlu plasma darah, kita kirim orang dari Jakarta untuk sumbang darah dan lain sebagainya. Tetapi semua usaha yang sudah bisa dilakukan oleh manusia, oleh kita, ternyata tidak berhasil membuat ya, Gembala Firman Legowo bisa tetap ada malam hari ini bersama kita. Dia sudah pergi ke tempat yang bahagia. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana memahami semua ini dan mengambil toladan, mengambil pelajaran, mengambil segala sesuatu yang bersifat positif untuk diri kita, karena kita masih hidup di dunia ini dan karena kita masih pelayanan. Kita masih mencari jiwa, kita masih menyampaikan kebenaran. Malam hari ini, malam yang sangat spesial. Kami rombongan dari Jakarta tiba di Kota Lampung. Ya, sebenarnya kemarin di Bandung. Oke, saya sebelum membaca ayat Alkitab dan segala, mari kita berdoa lagi sejenak. Bapa di sorga, kami malam hari ini khusus datang ke tempat ini Tuhan. Kami mau menghibur keluarga, bahkan kami sendiri. Bahkan semua yang hadir di ruangan ini dan yang mengasihi firman Legowo, dimanapun berada, kapanpun. Kami semua sangat sedih. Dan kami perlu penghiburan dari-Mu Tuhan. Firman-Mu kiranya akan menghiburkan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya ingin mengajak Bapak Ibu yang ada di sini dan yang di rumah untuk kita membaca Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur 116. Mazmur 116. Kita baca Mazmur 116, yaitu ayat yang ke-15. Mazmur 116, ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Ya, pertama, apakah gembala atau orang yang bernama Firman Legowo dikasihi Tuhan atau tidak? Menurut saya yang menilai, yang mengenalnya sejak muda, dia orang yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena dia mengasihi Tuhan. Ya, dia mengasihi Tuhan. Saya ingat saya mengenalnya, mengantar Kurnia adiknya datang sekolah. Tadinya dia bukan yang mau sekolah Alkitab, dia cuman antar bonceng. Saya bilang, itu siapa yang antar kamu? Katanya masnya. Saya bilang, suruh ke sini, suruh ke sini. Terus saya bicara dengan dia. Singkat cerita, akhirnya dia masuk sekolah Alkitab. Ya, dia masuk sekolah Alkitab. Dan itu mengubahnya sedemikian rupa. Menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan. Sangat giat mau melayani Tuhan. Dan betul-betul ya berjuang untuk melayani Tuhan. Waktu masih sedang belajar saja, ya, saya berkata mau melayani di mana. Start pelayanannya saya ingat itu di daerah Cilincing. Di daerah Cilincing di sana. Kami sewa satu rumah, kalau nggak salah itu salon. Ya. Salon kecantikan kita sewa. Ya. Dan dia mulai mengumpulkan orang PA di situ. Ya, berkobar-kobar. Sampai ketika mau diganggu oleh kelompok orang yang tidak senang, wah, ya, Firman Legowo ini tidak takut. Ya, orang itu masuk di bang, kau duduk diam di situ dulu sampai saya selesai menjelaskan. Wah, saya dengar, wah hebat juga dia itu. Tetapi kemudian pelayanan di Cilincing tidak bisa jalan. Dia datang kepada saya, Pak, kita tutup saja pelayanan di sana. Hah? Saya bilang, mengapa? Bukankah ada orang datang? Tapi itu semua orang datang mau minta uang punya, Pak. Hah? Saya bilang, gimana? Katanya mereka hadir kebaktian jam 7 dapat 10.000, hadir kebaktian jam 9 dapat 10.000, hadir kebaktian jam 4 dapat 10.000. Nah, kita punya ini, karena waktu itu kita bikin malam, mereka selesai kebaktian tanya, apa di sini nggak kasih uang 10.000? Firman bilang, saya nggak punya uang, kasih kalian. Akhirnya mereka, wow, ternyata orang-orang datang mau minta uang. Ya, Firman berkata kepada saya, nggak bisa Pak diterusin di sini pelayanan. Ya, oke. Dan kemudian pelayanannya berputar di banyak tempat. Ya. Wow, oke, berpindah ke Muara Karang, melayani di Muara Karang. Itu rumah, ini bertolak belakang sama sekali. Itu rumahnya mewah-mewah semuanya. Nggak ada yang mau bukain pintu. Firman waktu itu bikin jubah putih. Ya. Ada salibnya. Dia gayanya kayak biksu begitu katanya. Ya, ketok-ketok biar orang mau buka pintu. Ternyata tidak bisa berhasil juga. Ya, dan akhirnya pergi ke Batam. Ya. Ke Batam begitu semangat ya pelayanan di Batam. Dan ketika kita di Serpong tunas jemaatnya mulai jadi, ya saya bilang ya kamu di Serpong saja. Nah, singkat cerita ya ketika di Serpong ya juga sudah mulai maju, sebenarnya sudah bagus ya maju. Nah, ada kebutuhan di Lampung waktu itu ya. Hasil seminar di Lampung ya toh. Ada beberapa keluarga yang start awal di sini ya toh. Ada waktu itu Pak Jimmy, Bu Jenny, ya Pak Budi yang mempersembahkan rumah ini, ya toh. Kemudian ada Pak Solikin, ya suami istri satu keluarga. Siapa lagi yang paling awal gitu, yang paling awal. Dan setelah seminar dapat mereka saya bilang Firman, ya di Lampung sekarang ini sangat membutuhkan. Bagaimana kalau kamu ke Lampung begitu? Nah sebenarnya itulah ya, start awal dari satu pelayanan di kota Lampung ini. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam ini hanya diperpendek, dia punya cerita ya. Jadi, orang yang mengasihi Tuhan, ya, kematian orang yang kematian orang yang mengasihi Tuhan, ya, itu apa? Berharga di mata Tuhan, berharga. Mengasihi Tuhan, wow, ya. Tidak banyak orang bisa melayani Tuhan seperti Gembala Firman. Tidak banyak ya. Saya sudah melihat ya bagaimana dia berjuang di Lampung ini ya. Betapa sulitnya sebenarnya. Saya katakan bahwa ya, alumni dari Grave International Theological Seminary saya banggakan semuanya ya.
Ini orang-orang yang semuanya saya bilang hebat-hebat. Ya. Kenapa? Karena pergi keluar, tamat, mulai jemaat ya dengan semangat pelayanan yang sedemikian rupa. Mengasihi Tuhan, iya, ya, semuanya mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Nah inilah ya, oleh sebab itu ya, kematian ya, dari pahlawan-pahlawan iman ini itu berharga di mata Tuhan, ya, sangat berharga di mata Tuhan. Ya. Dalam 1 tahun, ya, ini masa COVID ini, saya banyak membaca renungan pagi karena saya menambahin poin di tiap-tiap pagi renungan pagi itu. Saya menambahin poin ya, renungan supaya untuk bisa menambah banyak orang lain bisa dapat berkat. Gitu. Jadi sehingga saya membaca ulang lagi. Saya membaca ulang lagi, saya sendiri merenungkannya, kemudian menambahkannya supaya orang lain dapat berkat yang lebih. Wow, sungguh ya, saya dapatkan pahlawan-pahlawan iman yang dahsyat-dahsyat. Mereka hebat ya. Dalam usia sangat muda, berjuang bagi Tuhan sedemikian rupa. Mengasihi Tuhan sedemikian rupa. Ya, tidak takut mati sedikit pun. Ada banyak yang dihukum mati. Ya. Dihukum mati, bayangkan. Dihukum mati. Dan berjalan menuju ke api yang akan siap membakar mereka. Dengan tidak ada ketakutan sedikit pun. Dengan tersenyum. Dengan senang untuk dibakar hidup-hidup. Tidak banyak yang demikian ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya sampai ke baptis independen fundamental Alkitabiah ini, saya adalah orang yang sudah puter-puter di banyak gereja. Saya pikir ya, siapapun yang dari kecil Kristen ya dan pernah puter-puter di banyak gereja, itu akan bertanya, sebenarnya gereja mana yang benar, gereja mana yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan itu terdiri dari orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ya, di mana? Saya dapatkan, ya, saya sering menulis, saya berkata, ketika saya membaca sejarah, ketika saya membaca riwayat hidup orang, ya, ketika saya membaca pengorbanan mereka yang sedemikian rupa, ketika saya membaca itu, saya bilang, saya jatuh cinta. Saya jatuh cinta dengan kelompok orang yang sedemikian mengasihi Tuhan, ya, yang sedemikian memperjuangkan, memegang doktrin yang begitu teguh. Saya bilang, saya jatuh cinta sama mereka. Maka itu saya mau menjadi Anabaptis. Ya. Saya menjadi saya akhirnya mempelajari apa yang mereka imani sebenarnya. Apa yang membuat mereka rela ya, dibakar hidup-hidup. Ya. Apa? Ya. Oh, ya. Ada seorang ibu, ya, istri dari John Wells sebenarnya. Suaminya ditahan ya, dan mau dijatuhin hukuman mati. Dan suaminya ya dipenjara cukup lama. Dia datang mohon kepada raja. Nah, itu Raja Inggris. Dia mohon kepada raja supaya suaminya dilepaskan karena suaminya tidak ada salah. Suaminya hanya tidak setuju dengan gereja negara pada waktu itu. Tidak ada salah, orang baik yang tidak pernah mencuri barang siapapun, tidak pernah menginginkan barang siapapun. Dia minta raja supaya suaminya itu bisa dilepaskan. Raja berkata kepadanya apa? Ya, dia bilang, oke, saya akan lepaskan suami kamu. Sekarang, raja bilang, asal kau janji. Kau janji kau akan bujuk dia supaya nanti datang ke ini pimpinan gereja, ya, maksudnya gereja negara itu, supaya datang ngomong sama dia. Maksud raja itu adalah minta maaf dan kemudian mau ikut lagi ke gereja yang milik negara itu. Tahu nggak? Nyonya Wells ini bilang apa? Raja, dia bilang, saya lebih memilih bawa pulang kepalanya dengan celemek saya ini. Celemek itu tahu nggak? Yang koki itu, ya, dia bilang, raja, dia bilang, minta maaf, saya lebih memilih bawa pulang celemeknya, bawa pulang kepalanya dengan celemek saya ini daripada saya harus membujuknya untuk melawan hati nuraninya. Wow, saya pikir, ya,
Mungkin raja merasa seumur-umur hidupnya jadi raja, belum pernah ada seorang ibu-ibu yang berani omong dengan dia sedemikian rupa. Yang apa? Ya. Dia lebih memilih membawa pulang kepala suaminya dengan celemeknya daripada harus membujuknya untuk menentang keyakinan imannya. Wow, saya bilang menghadapi orang yang memiliki iman yang sedemikian kuat, sorga dan neraka bergoncang. Sorga dan neraka bergoncang pasti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, baik di sini maupun yang di rumah. Hari ini saya mengajak untuk merenungkan ayat ini, yaitu berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Yang dikasihinya. Ini kata yang dikasihinya. Yang dikasihi Tuhan. Ya betul, Yohanes 3 ayat 16 ada berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal, mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagi manusia. Tetapi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu kasih Tuhan untuk semua manusia ciptaannya, kepada anak-anaknya. Kepada anak-anaknya ada kasih yang khusus anak-anaknya. Dan di antara anak-anaknya ada orang-orang yang sedemikian Tuhan kasihi. Sedemikian Tuhan kasihi. Mengapa? Karena dia sedemikian mengasihi Tuhan. Dia sedemikian mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sering menceritakan ini, tapi saya tidak pernah bosan menceritakan. Banyak orang tanya, kamu mengasihi Tuhan? Oh iya, saya mengasihi Tuhan. Tuhan mengasihi kamu? Iya, Tuhan mengasihi. Lalu kamu mengasihi Tuhan? Iya, saya mengasihi Tuhan. Ini sesuatu yang subjektif. Ini sesuatu yang subjektif. Ceritanya, Pak Timi di sini banyak yang masih ingat Pak Timi. Dia memulai jemaat di Serpong, gitu. Dia bilang dia mempunyai anak beberapa. Yang paling kecil itu baru 5 tahun. Yang paling kecil waktu itu. Setiap kali kalau dia mau pergi ke kantor, yang paling kecil itu, wah, lihat bapaknya sudah siap. Cari-cari dia punya sepatu, cari-cari sepatunya. Akhirnya dapat sepatunya bawa. Gitu. Wah, bapaknya pakai sepatu. Dia cari-cari tasnya, cari-cari tasnya. Tarik-tarik tasnya, kasih bapaknya. Oh, ya bapaknya dia senang. Bapaknya sudah pakai sepatu, ambil tasnya pergi. Bapaknya sekali pulang, wah, dia senang sekali, loncat-loncat, ambil tas bapaknya, simpan. Dia bilang satu hari waktu makan, di antara begitu banyak anak-anaknya, dia bilang kepada bapaknya, Bapak lebih sayang saya, betul Pak? Bapaknya demi tidak mau menyinggung anak-anak yang lain berkata apa? Sayang, semua anak Bapak sayang sama sayangnya. Dia protes. Nggak bisa, dia bilang. Mesti lebih sayang saya. Bapaknya bilang, semua anak saya sayangnya sama. Dia protes, nggak bisa. Bapak mesti lebih sayang saya. Ini bapaknya bilang, semua kan anak Papa sayang. Nggak harus lebih sayang saya. Bapaknya tanya dia, mengapa harus lebih sayang kamu? Dia jawab, anak umur 5 tahun punya logika. Karena saya lebih sayang Bapak. Masuk akal nggak? Saya lebih sayang Bapak. Saya lebih sayang Bapak, lalu Bapak sayang semuanya sama. Bagaimana sih? Ya kan? Kalau kita baca Yohanes 21. Yohanes 21. Ayat 15. Yohanes 21 ayat 15. Apa di situ dikatakan? Yohanes. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, ini apa?
Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku apa? Lebih daripada mereka ini? Tuhan tidak minta sama loh. Lebih. Tuhan tidak. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sama. Ya, sama seperti mereka ini. No. Apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari mereka semua ini. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan tanya. Murid yang lain pasti dengar. Murid yang lain masih pasti dengar. Petrus selalu mau memperlihatkan bahwa dia lebih mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi Tuhan. Seperti anaknya Pak Timi yang 5 tahun itu. Koko cicinya yang lain santai aja. Lihat bapaknya mau berangkat, nggak nyari sepatunya, nggak nyari tasnya, dia yang kalang kabut. Karena dia mau dikasihi Bapa lebih. Dan dia berusaha untuk mengasihi Bapa lebih. Nah ini. Ya. Luar biasa. Sekarang, apakah gembala firman adalah orang yang dikasihi Tuhan? Sehingga kematiannya itu adalah katanya apa tadi? Ya. Apa katanya tadi? Ya. Kematiannya berharga. Berharga. Ya. Makanya tadi di depan saya cerita bagaimana dia melayani Tuhan. Belum detailnya. Di Batam, di Serpong, di mana-mana. Dan pernah di Bandung. Ya. Semuanya itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan. Maka itu saya membaca ayat itu, saya bisa berkata bahwa berharga betul. Kematian Tuhan itu berharga. Nah sekarang, dua si kecil belum bisa dengar khotbah. Tapi, ya, Ibu Aci, Ana, Viviana, sudah bisa dengar khotbah. Hidup ini ada banyak misteri. Kita beberapa hari ini pikiran saya berkecamuk terus. Malah setelah peristiwa ini lewat, kita mulai berpikir, kenapa tidak tambah satu kantong plasma? Kenapa tidak tambah lagi temranya, segala macam. Aduh, ya aduh. Tetapi satu hal. Tuhan Yesus berkata, 1 ekor burung pipit pun tidak jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Terpaksa kita harus tundukkan diri. Makanya saya selalu berkata, Tuhan, saya sangat sedih ini. Ya. Meninggalnya Firman, saya sangat sedih. Belum lagi memikirkan pelayanan ke depan dan lain sebagainya. Sangat sedih. Dan saya selalu minta maaf kepada Tuhan. Minta maaf kepada Tuhan, maafkan saya sedih. Karena saya sedih. Karena pengetahuan saya yang terbatas. Saya sedih karena saya tidak tahu sebenarnya apa yang paling baik untuk firman. Saya tidak tahu gitu. Saya hanya mengikuti pikiran kemanusiaan dan kekhawatiran hati saya, kemanusiaan saya. Gitu. Saya tidak tahu. Yang ke depan itu bagaimana? Bahkan saya sudah ulang-ulang khotbah di Grafe. Saya bilang, saya berdoa betul dengan Tuhan. Tuhan, ya, saya bilang, kalau engkau tahu, kan saya tidak tahu. Kalau engkau tahu, 5 tahun lagi Soeharto bakalan kacau balau. Saya bilang, ya.
entah mungkin ya toh jatuh dalam dosa dengan mahasiswi dan lain sebagainya, lebih baik ambil saya sekarang. Ya. Nah, saya tidak tahu. Nah, apa yang terjadi mungkin ya, saking sayangnya Tuhan kepada firman, yang begitu hebat mengasihinya, yang melayaninya sedemikian rupa, Tuhan bilang, you go home first. Kalau kita baca kisah para rasul pasal awal, Yakobus masuk penjara, Petrus masuk penjara. Lah kenapa Yakobus dipenggal kepalanya oleh Herodes dan Petrus dilepaskan dengan malaikat yang datang? Mengapa? Ya. Wow. Nggak tahu Yakobus punya istri anak nggak? Apa mereka tanya, mengapa papa saya bukan Petrus yang kepalanya dipotong dan papa gue yang dilepaskan kepala itu dari penjara? Sangat banyak hal kita tidak tahu. Misteri. Begitu. Misteri. Makanya, kalau kita sangat yakin, ya, untuk ibu juga, ya, mamanya Firman, kita yakin Firman sangat mengasihi Tuhan, Gembala Firman sangat mengasihi Tuhan. Berarti kematiannya adalah berharga di mata Tuhan. Sangat berharga. Sangat berharga. Dan sekarang ya, giliran kita yang tinggal di dunia ini. Kita yang masih sisa. Ya, tadi di pekuburan saya sudah omong. Kalau Tuhan izinkan sesuatu hal yang sangat-sangat sulit kita alami, sangat mungkin Tuhan mau kita menjadi emas. Ya. Emas itu perlu ditempa. Emas itu perlu dibakar. Kita tidak mungkin bisa ada cincin yang bagus, yang tidak melalui api. Yang tidak melalui api. Oh, ya. Saya berkata bahwa begini. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, pasti dikasihi Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan sepanjang masa tidak mengeluh kepada Tuhan atas kesulitan hidup. Malah kita menyambut kesulitan hidup sebagai sebuah tantangan. Sebuah tantangan. Untuk menjadi sebuah pembuktian kita kepada Tuhan bahwa kita mengasihinya sedemikian rupa. Gitu. Karena kalau kita cuma omong di mulut mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, gitu. Anak yang nggak buat apa-apa sama orang tua juga, oh gue sayang kok sama bapak gue. Tapi beda dengan adik kamu misalnya, yang melakukan sesuatu, beda. Ya. Beda dengan abang kamu yang misalnya memperhatikan, kau mah pergi aja pergi dan kayak begajulan nggak pernah pulang minta duit misalnya. Kalau ditanya saya sayang bapak, sayang juga, ngawur kamu. Nah, bukan begitu. Kasih, cinta, itu dibuktikan. Itu kita buktikan. Ya, itu kita buktikan. Nah, kita mengasihi Tuhan. Oh ya, mengasihi Tuhan. Saya bilang saya mengasihi Tuhan. Tuhan, saya mengasihimu. Oh, kalau orang sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran, menghadapi tantangan, ada orang kasih tahu saya, Pak, lihat itu, dia pass ke saya itu, orang bikin punya untuk olok-olok saya, di pass ke saya ketawain, saya balas dia, saya bilang, cuman segitu, saya bilang, saya belum diseret di luar dan dibakar segala macam. Saya bilang ini sangat ringan. Ya. Kalau kita siap penganiayaan yang sangat berat, kalau kita siap menghadapi pencobaan, siap menghadapi rintangan yang sangat berat, yang ecek-ecek, yang kecil-kecil menjadi sangat ringan. Saya ingat
Grafe baru start awal. Mahasiswa saking semangat pergi bagikan brosur kemana-mana sampai ke Sunter Mall bagi-bagi. Ya mungkin umat agama lain zaman itu lagi agak keras gitu. Ada banyak yang telepon saya. Ada satu kali telepon saya. Mau bunuh saya. Ini saya bunuh. Saya ketawain itu. Saya ketawa dia. Kenapa? Saya bilang begini. Kamu tahu nggak? Saya bilang, saya tulis buku yang berjudul Kapan Saja Saya Mati, Saya Pasti Masuk Surga. Kamu ancam orang yang salah. Saya bilang gitu. Dia agak marah. Dia banting itu telepon. Gitu. Orang yang sudah siap mati. Orang yang sudah siap mati, mau diancam, mau dibunuh. Ada guna nggak? Nggak ada guna. Saya bilang, kamu salah ancam orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah ini yang saya mau supaya ya untuk yang ditinggalkan, istri, anak, ya, yang masih ya kita semua sebenarnya, ya, ibu, ya, adiknya, semuanya dari Gembala Firman. Kita menghadapi hidup ini, pencobaan, ya, karena kita masih hidup. Kalau dia sudah beres di sana, kita yang masih hidup. Mari, saya ingin katakan, kita membuktikan, ya, kita berusaha untuk membuktikan benar kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Supaya apa? Ayat itu yang tadi kita baca sama-sama bukan hanya berlaku kepada Gembala Firman. Amin. Ya enggak? Anda mau ayat itu berlaku juga untuk kita? Amin. Ya enggak? Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jangan baca separuh, cuman berharga di mata Tuhan. Ya, berharga di mata Tuhan. Saya berharga di mata. Kau mengasihi Tuhan tidak? Ya. Ayat nggak separuh-separuh, gitu. Kalau mengasihi Tuhan, ayat ini berlaku pada saat kita mati. Pada saat kita menghembuskan nafas. Saya dengar kesaksian yang jaga katanya. Gembala Firman meninggal tidak seperti kebanyakan mereka yang menderita COVID. Kalau itu biasa matinya sampai nggak bisa napas lagi sampai gitu. Katanya dia telungkup begitu. Bahkan perawat yang paling dekat dengan dia saja tidak tahu bahwa dia sudah meninggal. Jadi ya, yang satu ruangan itu tidak tahu dia meninggal. Berarti dia meninggal dengan bukan meronta-ronta dan kesakitan. Ini yang kita menghibur kita juga, ya. Berarti Tuhan ambil dia baik-baik begitu. Tuhan bawa dia ke tempatnya yang senang, yang bahagia. Dan kita sekarang yang ada di sini cuma hanya perlu cari kehendak Tuhan. Kalau saya ditinggalkan, ya, ini saya tadi sebelum berangkat ke sini sudah niat PES renungan 1 April yang besok pagi mau punya itu. Ya. William Hickman, ya. Anak yatim piatu, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ya. Tetapi kemudian dia berhasil menjadi orang yang sangat dipakai oleh Tuhan. Sehingga ulasan saya yang 3 poin itu, saya bilang di mata Tuhan, ya, anak yatim piatu yang berseru kepadanya, yang mencari dia, yang mau dekat kepadanya, itu sangat-sangat menyentuh hati Tuhan. Itu paling menyentuh hati Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan sangat ingin mengayomi anak-anak yatim piatu sebagai ayah yang melindungi. Nah, oleh sebab itu, ya, saya berkata kepada anak-anak panti asuhan kita, yang di Karena Kasih maupun yang di Kalimantan, saya bilang, kalian tidak perlu malu atas status kalian sebagai anak panti asuhan yatim piatu. Karena bukan kesalahan kamu. Sama sekali bukan kesalahan kamu. Saya berkata bahwa berjuanglah.
Ya. Tadi di kuburan saya menyebut satu orang, Azie Tyler, seorang wanita. Seorang wanita. Dia dilahirkan oleh ibu yang bisu tuli. Bisu tuli. Tak ada ayah karena ibunya diperkosa hamil. Dan ibunya malu melahirkannya di kebun. Tidak ada bidan, tidak apa, ditolong oleh yang punya kebun. Setelah dia tumbuh besar, dia merasa banyak teman olok-olok dia dan lain sebagainya kan. Dia marah sama Tuhan. Mengapa dia harus begitu? Mengapa dia harus lahir? Tapi ketemu seorang gembala yang baik berkata kepada Azie, tidak ada orang lain bisa tolong kalau kamu begitu. Kamu sendirilah yang harus mengubah kamu. Dia bilang berjuanglah, berharaplah kepada Tuhan. Dan dia bilang sejak dia mendengar omongan itu, segalanya berubah. Segalanya berubah. Dia mulai sekolah dengan benar, berjuang, bekerja sambil sekolah, bekerja. Dan dia harus mengongkosin ibunya yang tuli bisu. Membiayain ibunya. Dan dipenggal ceritanya. Tahu dia siapa? Menteri Keuangan. Zaman Presiden George Bush. Jadi Menteri Keuangan. Lahir dari ibu yang tuli bisu. Sepertinya tidak ada harapan. Tetapi akhirnya dia bangkit menjadi tangguh, tough, dan luar biasa. Hasilnya luar biasa. Bukan tanggung-tanggung. Bukan menjadi orang biasa. Sampai diangkat jadi Menteri Keuangan. Pasti hebat. Nah, jadi bagi kita sekarang yang ditinggalkan oleh Gembala Firman, bagi kita, saya bilang kalau saya meninggal satu hari, saya juga mau seperti yang dikatakan oleh ayat ini. Saya mau meninggal, kepergian saya adalah sesuatu yang indah di mata Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga. Adalah karena saya menyelesaikan pekerjaan pelayanan. Dan Tuhan anggap saya sudah layak pulang untuk terima mahkota. Tuhan anggap saya sudah layak. Saya mau saya pulang begitu. Tidak mungkin ada penyesalan. Malah akan pergi dengan penuh sukacita. Malaikat bersorak-sorai menyambut. Tiap-tiap kita pasti akan menyusul ke sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang di sini semua, maupun yang di rumah, kita tahu Gembala Firman sudah di sana. Katanya bertemu dengan papanya, Alki, bertemu Pak Budi, Pak Jimmy, siapa lagi? Diaken apa? Haryono. Diaken Haryono, siapa lagi bertemu dengan semuanya. Wow. Reuni, Kojibun, Diaken Jibun, semua bilang, kau datang, semua bilang begitu. Yang terakhir, Pak Andreas, Pak Yusuf, sama istri, semuanya bilang, wow, kamu datang juga, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti satu hari ke sana, amin. Kita satu hari pasti ke sana. Dan kiranya ini menghiburkan kita. Apa yang sudah terjadi tak bisa diputar ulang lagi. You punya 1000 kantong, Extembra juga nggak bisa. Kau punya plasma mau berjuta-juta kantong, dimasukin, siap dimasukkan. Kita tidak bisa. Tidak bisa. Apa yang mau diusahakan? Tidak bisa. Secara kemanusiaan, yang kita bisa lakukan, kita sudah cukup lakukan itu. Saya bilang bahwa saya berdoa terus, cari duit untuk beli obatnya segala macam, saya berdoa terus.
Dan semuanya sudah terlaksana. Tidak bisa lagi. Oke, sekarang kita balik berpikir. Dia bahagia di sana, senang. Sekarang giliran perjuangan kita. Ya, giliran kita yang sekarang yang harus tahu. Semuanya. Ya. Saya bilang, Aci dan ya, Ana. Benar, yang dua masih terlalu kecil. Dan biarlah mereka mendapat teladan, ya, mendapat asuhan, ya, teladan yang indah. Dan nanti di kemudian hari, bapaknya bangga sekali. Ya, ini yang indah. Oke, amin semuanya. Kiranya ini bisa menghiburkan keluarga, ya, istri, anak, ya, ibu, ya, adiknya. Sebenarnya kita sama sedih, saya juga. Ya. Kita saling menghibur, sama sedih. Ya, begitulah. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, firman sudah pergi bersamamu. Kami tidak bisa memutar ulang waktu. Tidak bisa. Kami melepasnya. Sekarang Tuhan, hamba berdoa untuk yang ditinggalkan. Untuk istrinya Aci. Untuk anaknya Ana. Dan kedua yang masih kecil. Tuhan, tolonglah ibu, adik, abang, semua Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan, penghiburan-Mu bagi kami adalah bahwa Engkau mengasihinya. Engkau sungguh mengasihinya, maka Engkau membawanya lebih duluan. Seperti Engkau sangat mengasihi Yakobus. Dan semua orang harus mengerti. Kemudian Tuhan, Engkau membiarkan Petrus keluar. Dan dia memiliki banyak tanggung jawab. Pekerjaan sampai kemudian dia disalibkan terbalik. Tuhan, berarti kami yang ditinggal ini masih ada banyak pekerjaan, banyak tanggung jawab. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami, terutama keluarganya. Biarlah kami diberi hikmat akal budi. Biarlah Tuhan, ya, Ibu Aci istrinya diberi hikmat. Jangan salah ambil keputusan. Ana, Tuhan, tolong dia. Tuhan pimpin, beri hikmat. Jangan sampai salah, melangkah salah ambil keputusan. Tuhan, inilah yang kami harapkan. Kasih karunia-Mu Tuhan menuntun mereka senantiasa. Kami semuanya, Tuhan, mendapat penghiburan hanya dari firman-Mu. Bahwa berharga di mata-Mu kematian orang yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.